Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita hari ini 16 Desember tahun 2020. Dan mohon maaf untuk 3 hari saya tidak membawakan renungan untuk renungan online oleh karena di dalam keberangkatan dari Papua ke Manado dan beberapa hari sibuk untuk mengurus keberangkatan. Dan pada pagi ini jumpa kembali, kiranya berkat Allah menaungi kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, pemeliharaan kasih-Mu jadi bagian kami. Teristimewa hamba-Mu bersama keluarga boleh tiba di Manado dengan penuh sukacita. Kami akan dengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Penahanan Iblis. Penahanan Iblis. Dan ayat inti kita Wahyu 20 ayat 2. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Sekali lagi, Wahyu 22, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Pewahyu meramalkan penghalauan iblis itu, dan akan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang, dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wahyu 20 ayat 1 dan 3. Ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat Alkitab. Inilah yang menjadi tempat tinggal iblis dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain. Tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tetap hidup atau tinggal hidup kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Selama 6000 tahun, pemberontakan iblis telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Selama 1000 tahun, iblis akan mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama waktu itu ia sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya terus-menerus bergiat sehingga tidak ada waktu baginya untuk merenung. Sekarang ia tanpa kuasa dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak melawan pemerintahan surga
dan membayangkan dengan ketakutan dan gemetar masa depannya yang mengerikan. Saudaraku yang kekasih, pada waktunya nanti iblis akan dirantai. Apa yang dimaksud dengan dirantai? Yang dimaksud dengan dirantai adalah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang setia yang mati dibangkitkan bersama dengan orang setia yang masih hidup diangkat ke dalam tempat tinggal yang Tuhan bawa. Kemudian dunia ini akan kosong. Kosong dalam arti bahwa orang-orang jahat telah mati dan yang hanya hidup adalah iblis. Ya, iblis dengan pengikut-pengikutnya. Jadi selama itu inilah yang dimaksud dengan iblis dirantai. Artinya bahwa tidak ada lagi manusia yang dapat dia goda, atau yang dapat dia tawan, atau yang dapat dia jatuhkan. Itulah hukuman yang akan nanti ia peroleh. Kita tidak perlu pusing dengan keadaan iblis itu nanti, tapi ini perlu kita ketahui saja. Tapi yang pasti sebagai panggilan untuk kita pada malam ini adalah mari kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang dibinasakan nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita dalam renungan kita di pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita akhiri, kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Begitu pula dengan renungan harian yang kami boleh dengarkan di pagi ini. Bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan kasih Allah boleh menjadi bagian kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk 5 nama, yaitu Saudara Richard Rumbekwan, Ani Wafu Milena, Zilvia Ayakeding, Maria Tamnge, Dolfinus Wanggai, dan Frida Hamadi. Sekali lagi, Richard Rumbekwan, Ani Wafu Milena, Zilvia Ayakeding, Maria Tamnge, Dolfinus Wanggai, dan Frida Hamadi. Allah pelihara mereka dalam segala kebutuhan mereka, baik hari ini dan seterusnya. Biarlah cinta kasih-Mu boleh menjadi bagian mereka selalu. Bapa, pimpin kami sekali lagi hari ini, berkat Allah memenuhi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita, sampai jumpa di renungan kita besok. Shalom.